Selamat pagi pemirsa. Hari ini hari Kamis 13 hari bulan Februari 2025, tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah. Setengah perjalanan lagi menuju bulan Ramadan 1446 Hijriah. Oke, pemirsa, pagi ini ya sebenarnya ini adalah kali terakhir ya saya menanggapi fitnah terhadap saya yang dialamatkan oleh saudara Daud Umar Ali Caniago dan tim dari channel YouTube Tanpa Ragi yang mengatakan saya teroris ya, karena saya punya aspirasi dan punya cita-cita kalau suatu hari nanti saya jadi presiden di negara Indonesia ini, akan saya jadikan negara Indonesia ini kembali ke setelan pabriknya sebagaimana yang dicetuskan oleh Piagam Jakarta dan juga oleh rumusan awal Pancasila era Bung Karno, yaitu adalah negara Islam. Dalilnya adalah pasal sila pertamanya itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah monoteisme yang ketat, tauhid yang ketat milik ajaran agama Islam gitu ya. Lalu kenapa kok disebut teroris? Jadi begini teman-teman. Jadi sebenarnya ini meniru permainan barat gitu loh. Meniru ini hanya, kembali saya harus tegaskan ya, ini hanya soal permainan hegemoni aja teman-teman. Hegemoni karena gini, negara barat itu ya, mereka ingin mempertahankan keadikuasaan mereka dalam waktu yang lama gitu loh. Setelah ratusan tahun ya, Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman Empire itu menjadi adikuasa dunia ya, bisa dikatakan mungkin ya pemegang hegemoni lah, hegemoni peradaban dunia bersama dengan Ancient China. Ancient China, Tiongkok kuno, dan Ancient Egypt yang peradabannya jauh lebih tua lagi, atau Mesir kuno ya. Kan barat ini kan baru. Mereka kan hanya punya British Empire ya, kekaisaran British ya, Imperium British ya. Ya, British Empire ini memang punya wilayah jangkauan yang, wilayah kekuasaan yang luas kalau dibandingkan dengan Ottoman ataupun Mongol Empire, kekaisaran Mongol yang sekarang menjadi Mongolia, negara Mongolia gitu. Ya, ini hanya soal hegemoni kok teman-teman. Ini hanya soal ini kok, soal adu dominasi. Agus. Ini hanya soal permainan saja teman-teman ya. Apalagi kalau kita bicara Indonesia yang disebut oleh Menteri Kebudayaan kita Pak Fadlizon memiliki peradaban yang sangat tua banget ya, yang sangat tua banget. Apalagi dulu kita punya kerajaan yang punya pengaruh kuat, yaitu Majapahit. Begitu ajaran Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Miladiyah atau Masehi di Aceh ya, kita pernah punya peradaban Islam yang cukup punya pengaruh hebat di dunia gitu loh. Bahkan pernah menjadi perwakilan dari Ottoman Empire di Aceh itu ya. Jadi gitu teman-teman. Ini hanya soal kok. Nah, ini sama halnya dengan Barat, Amerika dan sekutu setelah Ottoman Empire rubuh, setelah Chinese Empire rubuh ya, setelah runtuhnya sejumlah imperium di timur ya, termasuk Bizantium ya. Ini tuh hanya
hanya soal permainan hegemoni aja teman-teman. Ya, saya difitnah sebagai teroris katanya. Ya semata-mata ini ada pesanan agar jangan sampai Indonesia ini memimpin kebangkitan Islam dari timur. Saya pernah sampaikan kemarin, Indonesia ini adalah negara dengan penduduk mayoritas Islam yang punya pengaruh kuat. Ekonomi kita besar, makanya kenapa kita masuk G20. Kelompok 20 negara-negara ekonomi besar dunia. Kita baru masuk ke dalam blok BRICS. Awalnya itu blok ekonomi dan politik dari 5 negara. Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Lalu bertambah jadi banyak negara. Namanya kemudian menjadi secara kolokial disebut BRICS Plus. Ya, karena ada beberapa negara lagi yang masuk. Arab Saudi, Emirat Arab, Indonesia, dan beberapa negara lain. Tapi Indonesia tidak hanya masuk ke BRICS aja. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sekarang ini sedang berupaya memasukkan Indonesia sebagai anggota OECD, Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. Organisasi Kerjasama Pembangunan Ekonomi, Organization of Economic and Cooperation Development. Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. Itu isinya negara-negara maju, negara-negara first world kebanyakan. Ya, kalau Indonesia sedang berada dalam tahapan aksesi menuju OECD. Ya, kalau Indonesia masuk ke OECD, Indonesia akan menjadi mungkin satu dari segelintir negara penduduk mayoritas beragama Islam yang masuk ke dalam OECD. Berarti apa? Indonesia itu diperhitungkan secara politik, secara ekonomi itu pengaruhnya diperhitungkan. Ya, Indonesia tidak hanya masuk G20, tidak hanya masuk dalam D8, D8. Bahkan pernah Indonesia diundang ke acara konferensi tingkat tinggi G7, 7 negara-negara yang ekonominya super besar. Dulu G8, ada Rusia di situ sebelum diusir gara-gara masalah Krim atau Crimea di Ukraina itu. Sekarang memang jadi miliknya Rusia gitu. Itu teman-teman. Berapa kali pernah sekali Indonesia diundang ke KTT G7 di Jepang waktu itu. Ya. Berarti apa? Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim besar di dunia yang diperhitungkan. Apalagi Indonesia ini punya karya. Konferensi Asia Afrika tahun 55 yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung tahun 1955 yang 6 tahun kemudian melahirkan gerakan non-blok, non-aligned movement tahun 1961. Itu yang membidani adalah Indonesia. Indonesia juga termasuk satu dari 5 negara yang membidani lahirnya ASEAN. Bahkan kita menjadi tempat markas besar ASEAN itu berada di Jakarta. Ya. Kalau ditanya kemarin apa Indonesia dipimpin oleh orang Islam, apa ininya kontribusi pengaruhnya banyak banget. Nggak cuma masalah proklamasi kemerdekaan aja dan perjuangan dengan menggaungkan kalimat-kalimat thayyibah, ya. Tapi lihat Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan, terutama semenjak era kepresidenannya Pak Jokowi. Harus kita akui, semenjak era kepresidenannya Pak Joko Widodo, Indonesia ini mulai diperhitungkan oleh dunia. Benar, ini benar. Setelah sebelumnya di era kepresidenan sebelumnya Indonesia cuma jadi
negara yang ya negara pinggiran, tapi sekarang Indonesia mulai perlahan maju ke panggung depan. Apalagi kan di eranya pemerintahan Pak Jokowi, ini yang membuat hal semacam ini sering terjadi, teman-teman. Karena Indonesia terlalu dekat dengan Tiongkok dan Rusia. Tiongkok dan Rusia ini tuh adalah negara yang dianggap sebagai negara yang menjadi ancaman, threat dari hegemoni Amerika Serikat dan sekutunya. Nah, begitu juga dengan apa yang dialamatkan kepada saya dan apa yang dialamatkan kepada orang-orang yang menginginkan Indonesia ini menjadi sebuah negara Islam. Apalagi kalau kita buka rekaman masa lalu, Habib Rizik Syihab pernah mengatakan dasar negara Indonesia ini adalah tauhid, lalu disebut sebagai macam-macam. Ini hanya masalah permainan hegemoni aja, teman-teman. Betul, saya mendukung statement yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab. Betul. Betul. Dasar negara ini adalah tauhid, ketuhanan yang Maha Esa itu adalah tauhid. Betul yang disampaikan. Cuma kenapa kok di label macam-macam? Lagi-lagi ini hanya masalah hegemoni aja, teman-teman. Karena pihak-pihak yang bukan Islam ini tidak kepengen Indonesia ini menjadi Islamic powerhouse. Bukan hanya sekedar memimpin kebangkitan Islam dari timur, enggak. Tetapi menjadi negara Islam yang menjadi bagian dari pihak yang bisa menyeimbangi hegemoni Amerika Serikat dan Kristen. Itu yang dilakukan. Itu yang sebenarnya terjadi, teman-teman. Kalau Tiongkok dan Rusia berusaha untuk menyeimbangi hegemoni Amerika Serikat dari jalur politik, ekonomi, dan hankam, pertahanan keamanan, Anda boleh cek jumlah personel militer Tiongkok dan Rusia kalau digabung itu adalah yang terbesar sedunia raya. Amerika Serikat kalah. Amerika Serikat hanya unggul di canggihnya peralatan militer dan intelijen mereka. Ya, tapi sisanya mah kopongan. Kosong. Gitu loh. Nah, pihak-pihak yang mencoba mengganggu eksistensi hegemoni Amerika Serikat beserta negara-negara Barat ya, dan terutama Kristen, nah ini akan terus diperpeloncokan. Ya, akan terus diperpeloncokan. Pertanyaan ini hanya pertanyaan retrospektif aja, teman-teman. Apakah Anda ingin melihat Indonesia ini menjadi negara yang, mohon maaf gitu ya, negara yang populasinya berkurang hanya gara-gara penduduknya banyak yang menikah dengan sesama jenis, atau negara yang populasinya terus bertambah karena orang-orangnya menikah secara normal? Apakah Anda masih ingin melihat adat istiadat, kesopan santunan, keramah tamahan, keluhuran budi pekerti dan kesolehan masih ada di Indonesia? Atau Anda ingin melihat banyak orang Indonesia yang berlomba-lomba bertelanjang bugil di depan publik? Demikian, terima kasih, selamat pagi.